Saya hanya ingin mengatakan kalau Anda bersikap, Anda punya legitimasi, udahlah. Saya akui itu. Narasinya seolah-olah salah. Memang semua kawan siapa yang salah? Good. Makanya saya bilang Anda hebat, bagus. Betul memang. Oke, saya mau lanjutkan dulu. Bahkan Parwan. Boleh tidak saya lanjutkan? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa, kita kembali dipertemukan. Saya berharap sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilancarkan, terutama saudara-saudaraku yang beragama Islam dilancarkan puasa Ramadannya, dan kita semua mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian, mengawali dari konten saya kali ini, mungkin saya agak sedikit bergeser ya karena politik, karena ada sesuatu yang menurut saya seru dan kemudian perlu untuk kita sedikit diskusikan dan sentil sedikit ya, terkait persoalan jelang penetapan ya, hasil dari rekapan KPU pusat dari Pilpres. Nah, dan itu dalam waktu dekat ini, mungkin setelah kalian melihat video ini, penetapan KPU itu sudah keluar. Ya, karena kemarin saya membuat video ini ya, tepatnya pada tanggal 19 Maret, dan tentu kita tahu sendiri pengumuman KPU untuk penetapannya itu akan disampaikan tanggal berapa. Nah, apa yang menurut saya penting untuk kita diskusikan jelang pengumuman dari KPU itu sendiri soal hasil rekap ya yang dilakukan oleh KPU, dan ini berjenjang, ini bertahap mulai dari tingkatan TPS penghitungannya, kemudian sampai di tingkatan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai di pusat. Nah, tentu mengalami banyak perdebatan, mengalami banyak polemik, dinamika yang terjadi, dan itu adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Banyaklah kemudian yang berspekulasi bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling bobrok. Ada yang mengatakan hal itu. Ada yang mengatakan juga bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling curang dari sekian banyak pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Dan ini tentu adalah bagian dari dinamika politik yang kemudian saya anggap bahwa ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja akan muncul setiap jelang penetapan dari hasil rekapan dari KPU itu, dari hasil keputusan dari KPU itu sendiri. Nah, seperti apa yang kemudian akan saya bahas di video ini, namun sebelum kita masuk dalam percakapan yang panjang ini, percakapan yang kemudian akan melahirkan banyak spekulasi dan tentu kita akan berbeda pandangan terkait persoalan ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabatku yang kemudian mungkin baru berkunjung di channel ini untuk menekan tombol subscribe ya, memberikan dukungan kepada channel kecil ini. Like juga jika kalian suka dengan diskusi dan pembahasan seperti ini, share ke saudara-saudara kita yang lain. Kemudian saya berharap kita bisa berdiskusi ringan, berdiskusi santai di kolom komentar, tanpa harus ada saling menjatuhkan dari kita semua. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll ya, ketemu dengan salah satu channel, salah satu media mainstream, yang media besar yang ada di YouTube. Setelah saya membuka itu, ada beberapa hal yang saya anggap lucu dan ya gimana ya, akrobatik para elit kita ini luar biasa memang. Perdebatan mereka dan kemudian argumentasi mereka dalam mendukung paslon mereka itu luar biasa. Dan itulah yang kemudian menjadi bumbu politik kita. Tidak seru rasanya jika politik ini kemudian selesai begitu saja tanpa ada perdebatan. Tidak seru rasanya jika politik ini selesai dan dimenangkan salah satu paslon jika tidak ada argumentasi-argumentasi yang kemudian keluar dari para elit-elit kita. Nah, termasuk beberapa tokoh yang kemudian nyentrik dan kemudian sering muncul di media-media mainstream, media-media besar ya. Dan tidak mungkin saya sebutkan di sini media apa namanya. Sekelas Refly Harun, sekelas Bang Haikal, ya, termasuk pengamat politik kita Rocky Gerung dan lain sebagainya, itu sering muncul lah di permukaan dengan argumentasi dan kemudian pandangan mereka soal kondisi politik hari ini. Di
video itu yang nanti akan saya tampilkan juga, saya perlihatkan juga kepada sahabat-sahabat, memperlihatkan bagaimana perdebatan antara Refli Harun dengan Bang Haikal ya, yang sengit sekali sempat Refli Harun ini menyerang Bang Haikal secara personal, tentu dengan prinsip-prinsipnya dia yang kemudian dianggap bahwa dia tidak konsisten dalam menentukan arah politiknya, lebih kepada nyantol kepada posisi-posisi strategis itu sehingga dia mendapatkan posisi yang menang. Dibahasakan bahwa Bang Haikal ini lelah, capek berada pada posisi oposisi. Nah, kita dengarkan dulu cuplikan videonya, setelah itu kita coba diskusikan ini secara santai tentunya. Kita dengarkan dulu ya, setelah itu kita coba diskusikan. Saya mau tes juga. Ini mahasiswa ya? Dari mana? UNJ. Oke. Kalian percaya pemilu curang atau jujur? Bingung dia, terintimidasi. Ente jangan lihat sana. Dia lihat nol dulu. Nanti bantuan nggak turun lagi katanya. Tapi Bang Refli, kalau lihat profesornya dari UNJ yang mimpin demo, top Prof Hafid Abbas. Jadi saya ingin mengatakan ya, itu yang namanya Profesor Din Samsudin, Hafid Abbas, Sunarko, Fahrul Razi, Marwan Batubara, siapa lagi? Antoni Budiawan, itu orang culas semua, ya kan? Itu orang-orang pernah Pakai itu orang bodoh. Sudahlah, sudah tahu dia, sudah tahu. Saya gantiin saya dulu. Dan saya tolong dulu, saya bukan Deddy Sitorus ya. Ini gara-gara bersaing di dapil Kalimantan Utara dia ribut sendiri jadinya. Jadi begini, oke lah ya, kita ini kan debatnya kan omon-omon tergantung posisi kita, udahlah ya kan. Kita bukan anak kecil Mas Anies ya kan, begitu kan. Saya nih baru saja mendengarkan kata-kata Babe Haikal. Jadi sepanjang di mobil saya dengarkan interview saya dengan Babe Haikal tahun 2020 yang lalu. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau nanti calon presiden kelanjutan rezim ini orang yang menjadi anak buahnya Jokowi. Lalu siapa yang mau dicalonkan? Anies Baswedan katanya. Kalau enggak nih, potong leher saya nih, buka ini. Tetapi namanya manusia kan kita maklumi saja kalau berbeda, ya kan? Hari boleh saya cut dulu sebelum lanjut. Nanti dulu dong, penting, saya belum ngomong. Ada urusannya pribadi. Ya sudah, oke silakan. Ya, silakan. Saya tidak akan pernah berubah dan menarik semua ucapan saya. Perlu Anda ketahui bahwa pada waktu itu Pak Prabowo belum nyalon. Ya sudah. Paham jadinya ya? Ya sudah, saya Oke, paham. kalau paham. Yang kedua. Siapa yang mengikuti siapa? Semua orang hari ini mengikuti Pak Prabowo. Bukan Pak Prabowo mengikuti orang. Dia ketum partai. Dia nggak mengikuti siapa-siapa. Dia mandiri di tengahnya. Dan itu yang mesti kita hargai. Jangan salah Bang Rolfi. Jangan terbalik. Siapa mengikuti siapa mesti paham. Iya, saya paham ya. Inilah kalau orang yang mengikuti orang yang lagi berkuasa, ya kan, banyak resourcesnya dan lain sebagainya. Ya udahlah, itu kan soal pilihan hidup saja. Anda kan juga mengeluh. Saya sebagai seorang motivator nggak pernah lagi diundang gara-gara saya berdiri pada posisi oposisi. Udahlah ya, ini kan soal a matter of choice, soal pilihan hidup. Kita hargai pilihan hidup Anda sekarang. Ikut Prabowo, Anda sekarang ikut Prabowo. Effendi Ghazali saya nggak tahu ikut mana. Oke, soalnya Effendi gini agak bingung saya melihatnya. Tapi nggak terakhir lagi kan, kayak Bung Kodari waktu itu kan. Tapi dia bukan Kodari. Saya ikut Prabowo 40 tahun. Oh iya, oke lah. Dan Anda sekarang agak benar, kalau dulu nggak benar. Karena sekarang Anda akan mendapatkan kenikmatan, ya kan? Oke, ada urusan dengan kenikmatan. Ya, saya bersama beliau 40 tahun. Ya, sebelum beliau menikah 40 hidup tahun. Prabowo, hidup Haikal Hasan. Waktu itu dia ngomong juga, saya ini kakek saya sama kakek Anies tuh kawan. Bapak saya sama Bapak Anies kawan. Ya kawan semua, ya udahlah, iyalah. Kita kan kawan semua. Saya hanya ingin mengatakan kalau Anda bersikap, Anda punya legitimasi, udahlah. Saya akui itu. Narasinya seolah-olah salah. Good. Memang semua kawan Good. siapa yang salah? Ya, good. Makanya saya bilang, Anda hebat, bagus. Betul memang. Oke, saya mau lanjutkan dulu. Bahkan Pak Parwak. Boleh tidak saya lanjutkan? Boleh.
boleh silakan. Tapi jangan pribadi gitu. Oke. Ini lagi bicara KPU, pengumumannya kejutan gitu dong. Saya ingin bernarasi dengan yang konkret bahwa yang namanya berbeda pendapat, berbeda pendapatan, berbeda posisi biasa aja. Kan begitu kan? Nol juga begitu nol. Tiba-tiba melipir dia ke Prabowo. Sama juga. Oke. Itu soal sikap pribadi kan? Saya juga 3 tahun ikut Jokowi, tapi saya kritik Jokowi. Sampai sekarang saya nggak mau, karena saya melihat hal yang berbeda. Kalau Anda masuk, saya keluar. Kan bedanya kan begitu. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah dengarkan sendiri bagaimana awal penyampaian dari Refli Harun yang kemudian berusaha untuk mengajak mahasiswa memprovokasi, enggak juga, tapi lebih kepada mengajak mahasiswa untuk bersuara. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemilu ini, kalian percaya pemilu ini curang atau jujur? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak yang kita tahulah arahnya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat juga ada sekelompok mahasiswa yang kemudian memberikan pernyataan bahwa mereka akan turun besar-besaran, melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 20 Maret. Berarti ya tepat pada saat saya publikasi, saya publik video ini dan kalian saksikan, mungkin mereka sudah turun. Ya. Kemudian kita melihat perdebatan antara Refli Harun dengan Bang Haikal. Ya. Yang menyindir Refli Harun ini menyindir Bang Haikal, dianggap bahwa Bang Haikal ini adalah orang yang tidak konsisten dalam memberikan pernyataan-pernyataannya dia di masa lalu. Mungkin pada saat 2019 ketika dia mendukung salah satu paslon, dan kita tahu sendiri siapa dukungan dari Bang Haikal ini, kemudian kembali lagi di 2024 ini menetapkan posisi di salah satu paslon dan mungkin berbeda dengan prinsip dia yang lama. Keluarlah pernyataan-pernyataan itu dan kemudian diklarifikasi oleh Bang Haikal sendiri dan tidak terima bahwa dia diserang secara personal soal sikap-sikap yang kemudian dia lakukan. Disinggung soal kedekatannya dia dengan Prabowo sekian puluh tahun. Disinggung juga bahwa dia punya irisan kekeluargaan dengan Anies Baswedan. Kemudian pernyataan-pernyataan Bang Haikal yang banyak bertebaran dan ini masih ada di jejak digitalnya, masih ada, kita masih bisa lihat, masih bisa searching, masih bisa cari di YouTube misalnya. Soal beberapa pernyataan-pernyataan Bang Haikal, dia pernah bersama dan akrab, sangat sangat dekat dengan Habib Rizik gitu. Saya tidak ingin mengambil posisi mendukung salah satunya antara Refli Harun dengan Bang Haikal, karena menurut saya keduanya ini adalah orang-orang yang ya ini momentum. Orang-orang kayak mereka ini menggantungkan nasib mereka kepada paslon yang mereka dukung. Ini wajar, sesuatu yang wajar dalam konstelasi politik, bahwa setiap orang yang memiliki peran dalam memenangkan mungkin, dalam mendukung secara fanatik mungkin, maka dia harus total dalam hal apapun. Sehingga Sehingga dia akan pada akhirnya akan dihitung, pada akhirnya dia akan direkomendasikan untuk piring-piring tertentu atau kue-kue tertentu yang akan dia dapatkan nantinya. Itu menurut saya. Ya, cuma saya berharap dari kalangan mahasiswa, kita sesama aktivis, saya pernah menjadi seorang aktivis dan ya saya tidak menganggap diri saya sebagai mantan aktivis, bahkan sampai hari ini kita masih menyuarakan hal-hal yang sifatnya perlu untuk kita perjuangkan. Saya hanya ingin menitip pesan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kalangan mahasiswa tentunya, kalangan aktivis tentunya, untuk tidak terprovokasi dengan bumbu-bumbu politik seperti ini. Ini adalah sesuatu yang wajar. Kalian masih ingat bagaimana rivalitas yang terjadi antara Prabowo dengan Jokowi yang sangat menguat sekali pada tahun 2019 itu, dan pada akhirnya kalian lihat sendiri bagaimana hasilnya. Mereka pada akhirnya bersatu, mereka pada akhirnya sama-sama lagi. Ini politik, bos. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa ke depan Refli Harun dengan Bang Haikal akan sama. Ini soal pintu politiknya sama enggak? Ketika kepentingan mereka sama, ya mereka akan sama lagi, itu poinnya. Nah, posisi kita sebagai aktivis yang akan kita pertaruhkan adalah
idealisnya kita dalam menyuarakan sesuatu. Apakah ini bukan berdasarkan titipan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa mahasiswa hari ini atau aktivis hari ini adalah aktivis masuk angin, atau apa ya istilah-istilahnya kita kalau di masa-masa aktivis di beberapa tahun yang lalu itu menganggap bahwa selesai dengan nasi kotak dan sebagainya. Kita tidak akan mengatakan hal seperti itu. Saya masih yakin bahwa mahasiswa hari ini, aktivis hari ini adalah orang-orang yang idealis dalam memperjuangkan suara-suara rakyat. Kalian adalah agen OC. Kalian adalah orang-orang yang bisa mengontrol kondisi ini. Dan tentu kalian lebih paham soal itu. Sehingga polemik yang terjadi antara beberapa paslon ini, curang teriak curang, ya saya pikir hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan ini momentum 5 tahun sekali. Ada yang mengatakan bahwa 02 kecurangannya luar biasa sehingga dia bisa memenangkan posisi di Pilpres ini. Ya jangan salah, di Wonosobo yang ditangkap itu adalah komisioner yang kemudian 200 sekian puluh juta itu ditetapkan dia sebagai tersangka, dan itu adalah bentuk kecurangan. Yang melakukan itu siapa? Dan ini viral, kalian bisa cek sendiri. Itu adalah 03. Jadi kita nggak bisa. Pada akhirnya siapa yang akan teriak mempersoalkan hak angket dan sebagainya? Ya 03 juga. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa orang curang teriak curang, itu kan lucu. Sehingga kalangan mahasiswa harus cerdas juga. Pisau analisanya kalian itu harus kerja, itu harus jalan. Sehingga kalian tidak menjadi korban politik, kalian tidak menjadi tumbal-tumbal politik yang pada akhirnya kalian akan dilupakan ketika perjuangan kalian telah selesai. Kita tidak mau mahasiswa berada pada posisi itu. Kalian punya harga diri, kalian punya kehormatan sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang aktivis, dan jangan gunakan itu, dan jangan salah gunakan itu. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi diskusi kita di konten kali ini agak sedikit berbeda. Semoga kalian suka, semoga kalian senang. Dan saya tidak berada kepada dua belah pihak yang berdebat ini. Kalian bisa menyimpulkan sendiri dan silakan berkomentar. Mungkin itu saja. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.